Shalom Bapak Ibu, senang sekali Shalom. saya dapat membagikan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya mau awali ya renungan pagi hari ini dengan satu kesaksian dari sekian banyak kesaksian yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Bapak Ibu, tahun 1998 terjadi kerusuhan, saya ingat itu tanggalnya 13 Mei 1998. Dan pada saat pulang kerja, waktu itu saya masih kerja di Sinarmas, jalan-jalan itu sudah pada ditutup dan banyak mobil di stop dan dibakar. Dan puji Tuhan dengan hati-hati dan dengan perlindungan Tuhan, akhirnya saya bisa tiba di perumahan tempat saya tinggal. Dan pada malam harinya Bapak Ibu, keadaan semakin mencekam karena di perumahan itu dilarang untuk menyalakan lampu. Akhirnya saya berdoa dengan menggunakan lilin, dan pada saat saya berdoa, saya mendapatkan ayat yang Tuhan berikan, yaitu pada Yesaya 43 ayat 2. Tuhan memberikan keteguhan bagi saya, tidak perlu takut, api tidak akan menghanguskan, dan air tidak akan menghanyutkan. Ini satu kekuatan yang Tuhan berikan luar biasa kepada saya, karena waktu itu Bapak Ibu, rumah saya bersebelahan dengan gereja. Rumah kita dua rumah berdampingan, depan dan belakang. Saya tinggal di sebelah dan sebelahnya buat gereja. Tidak ada orang di gereja, dan saya mendapat berita bahwa perumahan itu akan diserang massa. Dan puji Tuhan, ada kesaksian bahwa Tuhan dan pasukan malaikat melindungi perumahan dan tidak terjadi dibakar perumahan dan gereja. Dan kami semua diselamatkan. Puji nama Tuhan, tahun 2017, ayat yang Tuhan berikan ini kembali saya alami keselamatan dari Tuhan. Bahwa sungguh api itu tidak menghanguskan dan air tidak menghanyutkan. 2017 saya mendampingi anak saya bermain pasir di pantai di Bali. Waktu itu saya habis cuti dari perusahaan dan kami berlibur. Dan dalam hitungan menit Bapak Ibu, itu ombak tinggi, lebih kurang 3 meter itu datang menyedot saya dan anak saya. Itu saya baru tahu bahwa itu di vakum itu seperti itu ya. Dalam hitungan menit itu kami dibawa masuk ke tengah laut. Saya tidak bisa berenang Bapak Ibu. Tetapi mujizat terjadi Bapak Ibu. Saya tidak seperti di dalam laut. Saya seperti di dalam satu bola. Dan saya tidak merasa di dalam air. Dan saya seperti biasa saja, tidak ada rasa takut. Dan sebelum saya dibawa ke laut itu Bapak Ibu, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, pada saat di tengah laut, saya tidak sadar bahwa saya sedang di dalam bencana ya, musibah. Lalu saya baru ingat, anak saya tidak bersama saya berkata, Tuhan, inikah hari terakhir saya? Is this my last day, Lord? Saya tanya Tuhan. Dan tiba-tiba saya bilang, oh, ada ayat Kejadian pasal 6 ayat 3 bahwa roh Tuhan itu tidak tinggal selamanya di dalam manusia. Apakah ini hari terakhir saya? Roh Tuhan akan meninggalkan saya. Lalu saya juga ingat anak saya dan saya berdoa, Tuhan, selamatkan kami. God save us. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, ombak terasa seperti tangan itu mendorong pinggang saya dan membawa saya ke tepi pantai bersama anak saya. Dan itu suatu yang dahsyat karena semua orang hanya bisa melihat bahwa kami disedot ke ombak dan tidak ada yang dapat menolong termasuk suami saya. Semua orang tanya suami saya, wah itu mengerikan sekali ya, ibu dan anak itu disedot ya, seperti vakum. Dan suami saya bilang, iya, keselamatan Tuhan, istri dan anak saya bisa selamat. Nah, Bapak Ibu, pada saat mengakhir tahun 2020, saya ingat kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan keluarga. Sungguh, api tidak akan menghanguskan, api tidak menghanguskan, air tidak menghanyutkan, karena Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan bersama kita di tahun 2020 dan sebelumnya,
maka tahun 2021 juga Tuhan yang sama, Tuhan yang powerful akan menyertai kita. Dengan kejadian mujizat ini membuat saya semakin bertekad, berkomitmen, Tuhan, saya akan menggunakan waktu, kesempatan yang Tuhan beri semaksimal mungkin untuk memuliakan Tuhan. Ini yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu pagi hari ini, bahwa setiap orang ada batas waktu, ya EGP, bukan emang gue pikirin, tapi expire grace period. Ada waktu setiap orang yang jatah waktu yang Tuhan berikan. Nah, kita harus manfaatkan waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Yunani kuno, Bapak Ibu, ada kata untuk waktu, ya, ada 3 jenis waktu, yaitu kronos, kairos, dan aion. Kronos itu waktu yang dapat diukur ya, yang ada yang biasa, yaitu dalam hitungan hari, bulan, tanggal, tahun. Sedangkan kalau kairos ini dalam bentuk kesempatan. Ya, jadi kesempatan, setiap orang diberi kesempatan untuk mencapai keinginan atau cita-cita atau kerinduan. Ya, itu kairos Tuhan berikan. Nah, kalau aion adalah masa yang akan datang, jangka panjang, kekekalan ya. Saya tidak membahas satu persatu ya mengenai jenis waktu ini, tapi saya ingin mengajak kita semua. Mari, berapa banyak waktu lagi kairos, kronos ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak tahu. Ya, kapan kesempatan, berapa banyak kesempatan lagi ya, kairos yang Tuhan berikan kita tidak tahu. Tapi yang terpenting adalah mari kita gunakan kronos, kairos yang Tuhan berikan semaksimal mungkin ya. Kita gunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan satu tokoh Alkitab ya, yang menjadi panutan saya, seorang wanita yang bernama Maria. Dalam Lukas pasal 1 ayat 31. Pada saat malaikat mengabarkan, Maria, engkau akan mengandung. Ya, secara manusia Maria kaget. Oh, Tuhan, saya belum bersuami, bagaimana mungkin saya mengandung? Ya, ayat 34. Tetapi setelah dijelaskan malaikat bahwa Roh Kudus yang akan menyertai Maria, dan kuasa Tuhan yang akan menaunginya, sehingga Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah sesuai menurut perkataanmu. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu dari wanita belia ya, perawan, masih perawan, yang bernama Maria ini. Secara manusia ya, wah ini sungguh tugas yang berat Tuhan. Belum menikah di masanya Maria, kalau mengandung itu satu aib, ya risikonya akan dihukum mati. Tetapi Maria satu contoh, satu tokoh, hamba Tuhan yang rendah hati, ya berkata, Tuhan, ini aku adalah hambamu, aku mau sesuai dengan rencanamu. Kita boleh belajar teladan dari Maria. Ya, di tahun 2021 ini, padahal kita menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Dan pada saat Tuhan, Maria katakan pada malaikat Tuhan, jadilah menurut perkataan pesan itu. Ini berarti Maria taat, mau berserah pada rencana Tuhan. Seringkali kita maunya, Tuhan, rencana saya ini yang terjadi, rancangan ini loh Tuhan yang saya mau. Tapi mari tahun 2021 ini kita belajar berserah penuh, taat seutuhnya, penuh kepada Tuhan, pada rencana Tuhan. Karena itulah yang terbaik buat kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, yang luar biasa lagi, pada Lukas 1 ayat 40, Lukas 1 ayat 46, saya bacakan ya, dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Luar biasa ya Bapak Ibu, Maria ini. Ya, Roh Kudus yang bersama Maria ini membuktikan kepada kita bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kalau kita percaya, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita mau rencana Tuhan yang jadi, maka kita masih akan tetap dapat memuliakan Tuhan. Ya, kita akan tetap berkata, hatiku bergembira karena Juru Selamatku, karena Allah Juru Selamatku bersamaku. Kita mau belajar seperti Maria, Bapak Ibu. Maria walaupun tahu banyak risiko,
dengan tugas yang berat yang Tuhan beri. Dia tetap bertahan, bersabar, berserah, sampai kelahiran Juru Selamat, Tuhan Yesus. Dan Maria bertanggung jawab, melakukan tugas yang diberikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan pada pagi hari ini, di masa sulit virus COVID-19 masih melanda banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak jiwa yang membutuhkan Maria-Maria yang mau berkorban untuk mendoakan, yang dengan rendah hati mau melayani, bersabar, dan bertanggung jawab. Mari kita gunakan waktu yang Tuhan beri. Kita mau untuk kemuliaan Tuhan. Semakin banyak waktu menyatakan kebesaran Tuhan. Kita nyatakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita mau jadi mulut Tuhan yang menyampaikan kabar gembira. Kita mau menjadi tangan Tuhan yang berdoa, yang meneguhkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan melalui doa. Melalui kaki kita berjalan mencari jiwa-jiwa yang butuh keselamatan, jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang tersesat. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bergandeng tangan, memaksimalkan kronos, kairos yang Tuhan beri kepada kita. Dan saya akhiri renungan pagi hari ini dengan kutipan, time flies, it's a fact. Waktu akan berlalu, waktu akan pergi. Ini adalah satu kenyataan. Your time is now. Waktumu adalah sekarang. Don't waste your time for regret. Jangan buang waktumu untuk menyesali, anger, untuk kemarahan, worries and hate, untuk khawatir dan membenci. Tetapi, but make sure, spend your time with right people. Pastikan engkau menghabiskan waktumu untuk orang yang tepat, with right purpose, untuk tujuan-tujuan yang benar, dan right it, dan perbuatan yang baik. Dan saya tambahkan, make sure, spend your time with God. And do your best for glory of God. Pakailah waktumu, pakailah waktu kita untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya renungan pagi hari ini menjadi berkat buat kita. Have a nice day and God bless you all. Amen.